Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak Sofyan. Ya. Saya dari Penerangan Korem 83. Ya, baik. Sangat senang sekali bisa berkunjung ke kediaman Ibu Tini. Terima kasih sayang, terima kasih Pak. Sama-sama ya. Kita di sini mau sharing Ibu, atau ya, mungkin silakan. kita bertanya-tanya lah sebagai Baik. generasi muda penerus Ibu lah. Bagaimana sih cara menjaga badan kita atau tubuh kita itu untuk kelihatannya seperti Ibu lah, kelihatan Ya. seperti awet muda lah Ibu ini, bagaimana? Kepala 6 harus seperti saya gitu. Kelihatannya bukan umur 60-an ya. Iya, ya kita bersyukur juga diberikan kesehatan juga ya Pak. Iya. Kalau untuk kita menjaga kesehatan itu kan semua dari diri kita, baik dari cara makan, mau olahraga, mau apapun yang kita lakukan, semua kan pilihannya dari diri kita, Ya, ya kan? betul. Ya, kalau saran saya sih nomor 1 harus kita jaga makan, terus olahraga pasti, ya kan? Juga nomor 1-nya juga penentunya kita harus berpikiran positif. Iya, betul. Itu juga semuanya. Jadi kalau bisa banyak senyum. Kalau olahraga Pak yang saya lakukan, kalau mengenai olahraga, saya ada waktu pasti saya pakai sepeda statis di tempat, ya kan? Iya. Paling tidak 40 menit lah kita pakai, lumayan buang kalori bisa 200, ya kan? Terus nanti kalau misalkan sore, itu pagi Pak saya lakukan. Kalau sore saya ada waktu, saya ngangkat beban juga, paling tidak 1 jam sampai 1,5 jam lah. Saya angkat beban. Jadi saya main repetisi aja, jadi tidak pakai beban berat. Kalau masih muda sih, saya pakai beban berat. Kalau misalkan kita usia seperti saya sekarang ini, saya beban ringan aja. Paling tidak kita main repetisi sekali hitungan 15-20 kali. Terus kita ulang juga sampai 4-6 set, ya kan? Satu kali gerakan itu saya lakukan dengan banyak macam, untuk latihan dada, untuk sayap, untuk lengan, untuk kaki. Itu saya lakukan semua masing-masing 6 set. Jadi saya rasa waktu 1 jam, 1,5 jam cukup. Jadi minimal satu Iya. hari itu 1 Ya, jam. 1 jam minimal, seperti itu. Kalau itu di sisi olahraga Pak. Kalau sore, selain saya yang gym, kalau emang saya masih ada waktu, ada tenaga, saya pakai sepeda lagi. Jadi kalau bisa saya lakukan 2 kali, pagi juga, sore juga, ya kan? Sepulang dari kita kerja. Kalau untuk pola makan, paling enggak saya sering kali makan rebus-rebusan juga, singkong kayak ketela, ya kan? Kalau putih telur sih, dulunya saya putih telur, sekarang telur 1 hari 2 kali aja, 2 butir 1 hari. Terus yang saya hindari paling gorengan sekali-sekali lah, ya kan? Kalau kita bisa hitung waktu tenaganya kita juga, kalau misalkan olahraganya penuh, saya makan gorengan 1 aja. Yang kita pingin apa ya itu, ya kan? Itu pun bukan 1 minggu sekali. Kita lakukan mungkin pas kita kepingin aja, mungkin sebulan malah sekali mungkin. Ya. Terus santan-santan kita kurangi Pak. Terus gorengan kita kurangi, manis pun saya hindari juga. Terus asin pun saya hindari. Kalau saya makan di luar, saya harus memilih yang tidak ada penyedapnya. Jadi kita minta supaya penyedapnya dikurangi. Itu aja yang kita lakukan, ya kan? Sebaiknya saran saya Pak Sofyan juga harus melakukan olahraga yang benar, olahraga yang giat dan semangat terus pokoknya. Ya kan? Jadi sebenarnya pola makan itu termasuk Utama juga, paling utama Ibu, juga. Penentunya kita sehat sama ndaknya itu juga dari pola makan juga. Nomor 1 Pak. Terus porsi makan pun kita tidak perlu berlebihan. Jadi makan kan paling tidak kita 1 hari 3-4 kali, ya kan? Iya. Nasi kan tidak usah terlalu banyak, sedikit aja, ya kan? Terus ikan pun kita butuh protein juga. Protein kan bisa dapat dari ikan, dari lauk lah yang pasti, ya kan? Yang penting syukur-syukur kalau kita tidak makan ikan yang gorengan. Kalau misalkan pepes pun juga lumayan aman kan, tanpa gorengan, ya kan? Tanpa seperti itu. Kalau emang kita bisa menyiapkan semuanya itu kan lebih baik, ya kan? Jadi kalau pesan saya untuk di semuanya, di jajarannya Bapak-Bapak Korem, jaga kesehatan. Olahraga paling penting, ditaruh di atas sendiri kalau bisa. Jadi supaya dengan usia kita, seperti saya seperti sekarang ini, biarpun sudah pensiun, masih menjabat pun tetap harus dijaga kesehatannya. Harus tetap semangat olahraga, ya kan? Seperti ini, Bu, itu.
Ya. Saya mau tanya nih, kalau misalnya kita nih mungkin ada yang sudah lama nggak berolahraga, karena faktor-faktor kesibukan, jadi kita udah lama nggak berolahraga, mungkin ada kiat-kiat khusus untuk memulainya lagi apa gimana itu? Sebaiknya mungkin kalau misalkan tidak ada waktu, kita bisa lakukan di rumah, ya kan? Gerakan-gerakan yang mungkin bisa kita lakukan di rumah kan bisa. Tinggal kita harus menyiapkan waktu dan kesiapannya kita untuk olahraga tadi di rumah pun bisa dilakukan tanpa di tempat gym. Ya kan? Gerakan-gerakan tertentu untuk kita mau senam kayak di rumah, kasih waktu 30 menit sebelum ke kantor, semuanya kan bisa, ya kan? Misalkan kita di tempat tidur, ya kan, di ujungnya tempat tidur, nah kita sambil jongkok, tangannya ditaruh di depan, di pinggirannya tempat tidur itu, nah kakinya kita agak ke depan dikit supaya kita bisa, lututnya kita ketekuk, jadi kita jongkok naik berdiri cukup, itu aja cukup. Jadi nggak harus di tempat gym? Nggak harus tempat gym, masih banyak gerakan yang harus kita lakukan di rumah pun bisa, gitu. Jadi nanti kan bisa saya ajarkan cara pakainya bagaimana nanti, ya kan? Boleh Yang penting bisa kita lakukan dengan di rumah pun kita bisa, di mana saja kita bisa. Yang penting niatnya kita mau olahraga, ya kan? Itu aja. Soalnya sehat itu paling utama. Ya, syukur-syukur kalau bisa menghindari rokok, ya kan? Nah, ini itu yang paling susah ini. Itu yang harus istilahnya kan kalau kita sudah berolahraga, kita sudah istilahnya sadar untuk olahraga, apapun yang kurang baik sebaiknya dihindari, ya kan? Terus porsi makan itu aja yang paling juga diutamakan, ya kan? Ibu ini seorang atlet, itu semenjak usia berapa Ibu berkecimpung dalam dunia atlet atau olahragawan lah ya? Kalau dibilang atlet mungkin saya masih belum. Cuman zaman dulu saya rasa di Indonesia masih yang untuk perempuan mungkin hanya saya saja yang tampil dulu seperti itu. Jadi saya olahraganya itu mulai dari SMP pun saya sadar olahraga juga dari SMP. Terus kemudian saya lulus SMA pun juga masih kegiatan olahraga juga. Begitu saya udah dewasa juga, justru malah saya fokus di olahraga, di fitness, ya kan? Jadilah sampai saya juga akhirnya punya tempat fitness sendiri, akhirnya ngelatih sendiri, ya kan? Di samping kita produksi alat fitness itu, kita punya fitness juga, banyak punya fitness. Jadi punya 5, jadi saya yang ngajari juga. Saya turun tangan untuk ngajari member sendiri di sana. Termasuk Agung Hercules kan pernah ikut saya juga. Agung Hercules itu pernah ngajari tempat saya, termasuk itu juga. Terus ada Hence itu sekarang jadi atletnya juga, yang sekarang mungkin tinggal di Jakarta. Itu juga pernah ngelatih di tempat saya juga. Ada banyak beberapa orang yang juga sekarang menjadi orang yang sukses juga. Jadi dengan olahraga bisa menambah teman dimana-mana ya Bu ya. Betul. Jadi teman kita jadi banyak jadinya ya. Jadi dengan berolahraga itu kita bisa kenal dengan semuanya orang. Mau dari kalangan mahasiswa, mau dari kalangan orang umum, mau dari kalangan angkatan, mau dari kalangan di kantor-kantor, semuanya bisa berbaur di sana. Bisa olahraga bersama juga. Jadi kita bisa tambah wawasan, tambah teman juga, ya kan? Tambah saudara juga, ya kan? Yang pasti lebih bersemangat. Lebih bersemangat. Iya, ya kan? Oke. Yang terakhir ini Bu ya. Ya baik, silakan. Yang terakhir apa pesan-pesannya untuk kita ini? Karena tentara kan nggak semuanya laki-laki. Ada tentara laki-laki atau tentara ada perempuan juga. Gimana pesan yang terakhir? Kalau pesan-pesan saya bagi yang dari Angkatan Darat pun dari kesatuan, ya kan? Baik dari TNI lah yang pasti ya kan. Kalau untuk bapak-bapaknya usahakan jangan dipiara perut yang besar itu. Jadi kita harus olahraga, ya kan? Untuk ibu-ibunya juga jangan biarkan perutnya juga membesar plus berat badan bertambah. Semua perlu diturunkan. Salah satunya dengan olahraga. Iya, salah satunya dengan olahraga. Plus dari kita pola makan tadi. Jangan porsi besar. Hindari manis kalau kita usianya udah di atasnya kepala 4 juga. Soalnya metabolismenya kita kan semakin melambat, ya kan? Kalau kita dulu masih muda, olahraga 1-2 jam cukup. Tapi kalau dengan usianya yang sudah kepala 4, kepala 5, bahkan kepala 6, 1 jam pun tidak akan mencukupi.
bahkan 2 jam tidak mencukupi. Dengan posisi usia seperti itu, kita semakin sulit untuk mendapatkan massa otot tadi. Jadi sebaiknya tetap dijaga. Olahraga harus tetap rutin mesti, ya kan? Ya. Dari muda pun sampai kita usia berapa pun tetap olahraga. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, semangat atas terus. kesempatannya Ya, kali terima ini. kasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Ya. Sampai ketemu di Saya yang terima kasih Pak Sofyan. Ya, semoga sehat semuanya. Amin, Ya, amin. makasih, Terima kasih, makasih. Selamat siang, makasih. Baik.